Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services yang kali ini kita akan mengupas topik yang ngeri-ngeri sedap, yaitu potensi bahaya pidana di balik usaha simpan pinjam koperasi. Saya Princess Jan dan hari ini saya akan memandu acara diskusi ini. Topik hari ini, potensi bahaya pidana di balik usaha simpan pinjam koperasi pasca berakhirnya pasal 321 UU P2SK. Ini saya rasa sangat penting untuk mulai membunyikan alarm di kepala pelaku usaha simpan pinjam koperasi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu seharusnya segera menuntaskan perbaikan tata kelola usahanya karena periode transisi yang diatur dalam pasal 321 Undang-Undang P2SK ini akan berakhir pada 12 Januari 2026. Jadi isi pasal 321 ini sebenarnya memberikan kewenangan kepada Menteri Koperasi untuk melakukan penilaian usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka. Jadi di sini Menteri Koperasi dapat menilai apakah koperasi ini masuk ke dalam closed loop atau open loop. Kemudian menyampaikan daftar usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat terbuka atau open loop kepada OJK. Di sini tahun lalu Menteri Koperasi melalui PT Surveyor Indonesia telah menyelesaikan penilaian USPK yang bersifat closed loop dan open loop. Dan hasilnya sekitar 64% dari usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai bersifat open loop. Masalahnya, sebagian data koperasi yang open loop tersebut tersebar secara luas di beberapa daerah, sehingga sangat rawan bagi koperasi untuk dipermasalahkan status usaha simpan pinjamnya yang bersifat terbuka. Untuk itu, hari ini kami mengundang Bapak Agung Nur Fajar untuk secara khusus membahas topik usaha simpan pinjam koperasi pasca berakhirnya pasal 321 UU P2SK. Pak Agung, silahkan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Kita akan mendengarkan paparan dari Pak Agung. Kemudian selanjutnya kita akan ada diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan silahkan dikirimkan di chat. Nanti kita akan tanyakan setelah paparan dari Pak Agung. Silahkan Pak Agung. Terima kasih Bu Princess. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini kita akan mendiskusikan mengenai usaha simpan pinjam koperasi pasca berakhirnya pasal 321 Undang-Undang P2SK. Kegiatan usaha simpan pinjam ini adalah diawasi oleh sekian banyak mata, Bapak Ibu. Yang pertama pasti adalah anggota. Kemudian yang kedua adalah pengawas dari koperasi yang bersangkutan. Lapis ketiganya adalah ada jabatan fungsional pengawas koperasi. Kemudian yang keempat adalah ada aparat penegak hukum. Ini yang sering kita bilang adalah yang sering melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Tetapi ada pihak-pihak yang melakukan pengawasan itu adalah melalui sistem dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan kepada anggota koperasi dan masyarakatnya. Yaitu diantaranya adalah apa? Ada dinas koperasi kabupaten kota, ada dinas koperasi provinsi, ada kementerian koperasi dan UKM, ada otoritas jasa keuangan, ada aparat penegak hukum, dan ada lembaga-lembaga yang lain. Misalnya contohnya adalah PPATK. Jadi yang namanya usaha simpan pinjam koperasi adalah ini usaha yang harus dilakukan sangat berhati-hati karena mata yang mengawasi kegiatan ini relatif sangat banyak Bapak Ibu. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu bahwa yang namanya usaha simpan pinjam koperasi itu adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan simpanan dan pinjaman untuk anggota dan koperasi lain. Inilah makna usaha makna dan batasan usaha simpan pinjam yang diatur di dalam pasal 202 Undang-Undang P2SK.
Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan usaha simpan pinjam ini dasar hukumnya apa? Apa yang bisa menjadikan perlindungan, menjadikan dasar perlindungan kepada para pelaku usaha simpan pinjam? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, terutama adalah pasal 44, yaitu badan usaha dan badan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam itu adalah kegiatan yang menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman dari dan kepada anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan anggota koperasi lain. Nah, dan anggota koperasi lain ini adalah telah ditutup oleh Undang-Undang P2SK. Kemudian kalau Bapak Ibu cermati lagi adalah ada PP nomor 9, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, pada saat di Peraturan Pemerintah 1995 ini bahwa pengaturan mengenai badan hukum dan perizinan usaha sudah dibedakan, tapi pemberiannya dijadikan satu, yaitu dilekatkan pada pengesahan badan hukum. Jadi sebenarnya sudah mulai ada pergeseran Bapak Ibu dari pasal 44 adalah bicaranya badan usaha dan izin usaha. Kemudian di PP 995 ini adalah bahwa pengesahan badan hukum dan pengesahan badan hukum dan perizinan usaha itu sebenarnya sesuatu yang terpisah tapi diberikan pada saat yang bersamaan. Jadi dilekatkan pada saat pengesahan badan hukum. Kalau Bapak Ibu cermati misalnya pasal 2, pasal 3 dari peraturan pemerintah ini bahwa pengesahan badan hukum sekaligus berfungsi sebagai izin usaha simpan pinjam. Ini berlaku sampai kapan? Gitu ya, dari tahun 1992, 1995 sampai dengan tahun 2014. 2 Oktober lahirlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini dilakukan pembedaan yang lebih tegas antara pemberian pengesahan badan hukum yang menjadi kewenangannya dari pemerintah pusat dan kewenangan untuk melakukan pemberian izin, pengawasan, ya ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai kewenangan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Sehingga Koperasi Nasional izin dan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Koperasi, Koperasi Provinsi izin dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi, sedangkan koperasi tingkat kabupaten dan kota ditanganin oleh Dinas Kabupaten Kota. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu cermati lagi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini memberikan beberapa kemudahan Bapak Ibu. Kemudian ada pengaturannya misalnya di PP 7 tahun 2021 ini mengembalikan lagi aturan itu kepada pasal 44 Undang-Undang 25 1992 bahwa yang namanya kegiatan simpan pinjam boleh melayani anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau anggota koperasi lain. Nah, kemudian lahir ada PP 24 tahun 2018, kemudian yang terakhir adalah PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berbasis risiko, maka semua bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan jaringan pelayanan kantor simpan pinjam ini wajib memiliki izin melalui OSS RBA. Jadi saya anggap bahwa undang-undang yang di sebelah kiri itu adalah untuk menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari aturan lanjutan yang sifatnya netral. Tapi ada aturan-aturan yang sifatnya adalah membatasi ruang geraknya usaha simpan pinjam, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan memberikan batasan yang menutup bahwa pemberian layanan kepada anggota koperasi lain itu tidak diperbolehkan. Kecuali anggota koperasi lain itu juga menjadi anggota koperasi Bapak Ibu. Jadi keanggotaan ganda, gitu ya. Kalau tidak menjadi anggota koperasi Bapak Ibu, maka tidak boleh dilayani. Calon anggota juga sudah tidak boleh dilayani untuk produk
simpanan maupun pinjaman. Kemudian kalau Bapak Ibu cermati lagi ini apa? Yang lain lagi adalah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang anti pencucian uang, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi dasar lahirnya dari PPATK. Nah, ini memberikan batasan-batasan bahwa yang namanya koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam adalah dianggap sebagai pihak pelapor. Sehingga bahwa koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam wajib mendaftarkan diri melalui Go AML di PPATK. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Gitu. Kemudian ada beraneka ragam permen koperasi dan UKM, contohnya Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembinaan perkoperasian. Kemudian Permen 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Permen 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Permen 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Nah, ini semua menjadi pembatasan, memberikan aturan-aturan yang menjadi koridor yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh kegiatan simpan pinjam. Jadi kalau Bapak Ibu cermati bahwa ini ada aturan yang awalnya menjadi basis keberadaan dan perlindungan dari usaha simpan pinjam koperasi, kemudian ada aturan lanjutannya yang masih saya nilai netral, tetapi ada aturan yang sifatnya memberikan pembatasan-pembatasan. Nah, seluruh aturan-aturan ini harusnya adalah perlu diatur kembali Bapak Ibu di dalam RUU Perkoperasian yang baru. Supaya bisa menjadi dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan usaha simpan pinjam sebagai leg spesialis dari Undang-Undang P2SK. Dan sekaligus adalah menjadi dasar untuk mengembangkan ekosistem penunjang dari industri usaha simpan pinjam koperasi. Nah, adanya undang-undang perkoperasian yang baru diharapkan dapat memberikan kepastian hukum agar tidak mudah ditarik menggunakan dasar hukum yang lain untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku usaha simpan pinjam koperasi. Untuk itu, kami adalah mendorong bahwa pembahasan RUU Perkoperasian di DPR harus bersama-sama kita dukung, bersama-sama kita minta supaya Badan Legislatif segera mensegerakan ini dibahas. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, apa sih substansi dari pasal 321 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023? Pada prinsipnya bahwa pasal 321 ini memberikan kewenangan kepada Menteri Koperasi untuk melakukan penilaian mana usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup, itu tetap di bawah koridornya pemerintah, dan manakah usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat terbuka yang menjadi wilayah koridornya dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, hasil penilaian paling tidak Bapak Ibu dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai 10 Januari 2025 dihasilkan kira-kira ada sekitar 50 ribuan koperasi yang telah dinilai. Nah, itu sebagian adalah Bapak Ibu dari yang punya kegiatan simpan pinjam, 36%-nya dinilai closed loop, 64%-nya adalah dinilai open loop. Kemudian masih ada belasan atau puluhan ribu usaha simpan pinjam yang belum dinilai oleh Kementerian Koperasi atau oleh PT Surveyor Indonesia. Nah, dari yang 36% yang sudah dinyatakan closed loop ini, maka aman Bapak Ibu. Karena ini kemudian tinggal melanjutkan perbaikan tata kelola. Tapi bagaimana nasibnya untuk 64% koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam yang hasil verifikasinya dinyatakan open loop? Atau koperasi yang belum dinilai, Bapak Ibu, yang berwarna kuning itu yang belum dinilai. Itu kalau belum dinilai juga harus sesuai dengan metode yang dipilih di dalam Permen 8 tahun 2023 bahwa penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa simpan pinjam koperasi tersebut adalah telah memenuhi kriteria closed loop. Kalau nggak memenuhi berarti dianggap open loop. Berarti koperasi yang belum dinilai
seharusnya secara metodologi dianggap sebagai open loop. Nah, dari yang open loop yang belasan atau puluhan ribu yang open loop itu Bapak Ibu, ini telah disampaikan kepada dinas dan koperasi Bapak Ibu terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025. Yang kemudian kalau kita lihat pada tanggal 10 Januarinya Menteri Koperasi telah bersurat kepada Ketua Komisioner OJK, yaitu telah menyerahkan 21 koperasi yang dinyatakan open loop. Nah, 21 koperasi ini secara umum adalah koperasi yang telah memiliki izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan atau yang dalam proses pengurusan ke OJK. Jadi umumnya rata-rata dalam bentuk koperasi BPR, koperasi LKM, dan sejenisnya. Bagaimana usaha simpan pinjam koperasi yang open loop? Lebih dari 30.000 KSP dan USP ini dalam statusnya adalah memang nyata-nyata sebagian adalah dia dinilai open loop, memang benar-benar dia open loop sehingga harus perlu dilakukan perbaikan. Tetapi ada juga yang sebenarnya dia adalah closed loop, seharusnya closed loop. Tapi karena algoritma yang digunakan oleh pihak yang melakukan penilaian itu memasukkan bahwa SHU adalah sebagai kriteria untuk menentukan open loop atau tidak, maka banyak koperasi yang kemudian masuk di dalam kategori open loop yang seharusnya dia closed loop. Nah, fenomena inilah yang kemudian menjadikan Kementerian Koperasi adalah mendorong, sudahlah kita serahkan aja kepada dinas koperasi setempat untuk melakukan penilaian terhadap koperasi yang ada di wilayahnya. Ya, jadi untuk koperasi nasional mungkin dapat dibantu nanti baik oleh dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota. Silahkan dilakukan penilaian apakah hasilnya close atau open, tapi hasilnya tolong dikomunikasikan, disampaikan kepada Kementerian Koperasi. Karena yang memiliki kewenangan untuk koperasi nasional tetap adalah Kementerian Koperasi, tapi Bapak Ibu adalah dapat membantu koperasi di wilayah Bapak Ibu untuk kalau dia minta diverifikasi ulang. Nah, dasarnya apa? PTSI aja boleh, apalagi Bapak Ibu yang dinas itu seharusnya lebih punya kewenangan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kriterianya yang open loop ini, yang 21 itu harusnya memproses izin ke OJK. Tapi kan sebagian besar dari 21 ini memang sudah berizin di OJK. Jadi nggak ada isu sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana yang 30.000 koperasi ini atau yang lebih? Nah, inilah yang perlu segera melakukan perbaikan tata kelola untuk menjadi closed loop. Nah, ini kalau menggunakan Permen 8 tahun 2023 diberikan batasan waktu sampai 16 Juni tahun 2025 ini. Tapi kalau nanti mengacu Bapak Ibu pada pasal 321 Undang-Undang P2SK huruf A, B, gitu loh Bapak Ibu, huruf B ditambah dengan huruf F 2 tahun dinilai, 1 tahun untuk ngurus izin berarti waktunya 3 tahun. Nah, ini akan jatuh tempo nanti tanggal 12 Januari 2026. Jadi mulai tanggal 12 Januari 2026 berarti pasal 321 ini sudah berakhir, artinya bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi ini sudah kalau untuk yang open loop harusnya sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Karena Menteri Koperasi sudah menuliskan surat bahwa yang open loop itu cuma ada 21, berarti sisanya harus dinyatakan closed loop. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu adalah semuanya untuk menjadi closed loop. Jadi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bertransformasi sebelum pasal 321 itu berakhir, yang akan berakhir adalah pada 11 Januari 2026. Artinya mulai 12 Januari 2026 bahwa Undang-Undang P2SK juga berlaku untuk usaha simpan pinjam koperasi yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat open loop. Artinya ada potensi ancaman pidana dari Undang-Undang P2SK itu efektif berlaku untuk para pelaku usaha simpan pinjam koperasi
mulai 12 Januari 2026. Ini kira-kira bunyi pasal 321 yang saya gambarkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat berarti ini ada 30.000 koperasi, 30.000 koperasi atau lebih yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam. Inilah yang kita harus berhati-hati. Nah, karena sampai dengan hari ini kalau ditanyakan berapakah jumlah koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam, hanya Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Tidak ada satupun orang yang bisa memastikan berapa jumlah pastinya di Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, apa implikasi dari surat Menteri Koperasi ke Otoritas Jasa Keuangan? Ini yang perlu saya sampaikan. Koperasi yang dinyatakan open loop oleh Menteri Koperasi itu hanya 21. Nah, sebagian besar itu telah memperoleh izin dari OJK, baik dalam bentuk BPR, LKM, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah surat dari Menteri Koperasi ini akan final atau ada susulan daftar berikutnya yang diserahkan ke OJK? Kalau melihat waktunya yang sekarang sudah di pertengahan tahun, ada kemungkinan bahwa surat 10 Januari 2025 itu kita anggap final. Nah, jika kita asumsikan bahwa yang diserahkan ke OJK itu memang sudah final, hanya 21 tanpa ada daftar tambahan, maka ini dapat diinterpretasikan bahwa hasil penilaian Kemenkop yang bersifat open loop itu hanya 21. Sedangkan sisanya yang 50.000 koperasi harus kita nyatakan itu telah diverifikasi bersifat closed loop. Atau yang belum diverifikasi juga bersifat closed loop. Nah, jadi tugas Bapak Ibu adalah bagaimanakah Bapak Ibu harus melakukan perbaikan tata kelola supaya Bapak Ibu closed loop. Ya. Kalau Bapak Ibu mengacu pada Permen 8 tahun 2023 harus tanggal 16 Juni ini tuntas perbaikan tata kelolanya. Tapi kalau menggunakan undang-undang P2SK, Bapak Ibu masih ada batasan waktu sampai dengan 11 Januari 2026. Jadi masih ada waktu kira-kira 7 bulan lagi. Kemudian daftar hasil penilaian yang kedua kemungkinannya adalah daftar hasil penilaian koperasi yang bersifat open loop pada Januari. Itu lebih dari 20.000 koperasi yang telah dinilai yang dinyatakan open loop dan 15.000 koperasi yang telah dikunjungi oleh verifikator tapi belum dapat dipastikan statusnya sebagai closed loop. Nah, ini bagaimana nasibnya? Padahal daftarnya sudah beredar di banyak tempat. Nah, inilah yang mengakibatkan beberapa koperasi seringkali yang tercantum dalam daftar yang open loop ini yang kemudian sering dimintain keterangan oleh penegak hukum. Saya ingin menyampaikan sebenarnya kalau menggunakan Undang-Undang P2SK sepanjang tidak ada pengaduan dari masyarakat seharusnya adalah sampai dengan 11 Januari 2026 itu masih dalam koridor pembinaannya Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi di seluruh Indonesia. Nanti 12 Januari 2026 barulah aparat penegak hukum dapat menggunakan Bapak Ibu dapat menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang P2SK ini. Jadi saya cuma ingin menekankan pada Bapak dan Ibu, nah maka konsekuensinya semua USP harus dalam kondisi status closed loop. Jika tidak dapat membuktikan sebagai closed loop, maka harus dinyatakan open loop. Berarti koperasi itu melakukan praktek usaha KSJK. Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam pasal 202 Undang-Undang P2SK tanpa izin dari OJK. Nah, ini dapat dikenakan pidana Undang-Undang P2SK. Nanti saya tunjukkan bahwa di Undang-Undang ini ada yang pasalnya berat, ya itu kalau menggunakan Undang-Undang Perbankan itu yang paling berat, yang paling ringan adalah kalau menggunakan Undang-Undang LKM. Jadi apakah menggunakan pasal 14 dari Undang-Undang P2SK atau pasal 46 dari Undang-Undang Perbankan atau menggunakan pasal 204 dari Undang-Undang P2SK. Itu yang paling ringan. Itu pilihan yang tersedia dari para aparat penegak hukum. Dan ada lagi pasal-pasal yang lainnya. Ancaman pidananya banyak Bapak Ibu. Pada sisi lain banyak KSP atau USP yang belum memiliki izin
usaha dari OSS RBA. Sehingga ini agak rawan ditindak untuk ditutup usahanya, baik oleh Kementerian Koperasi maupun oleh Dinas Koperasi. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki izin usaha OSS RBA, segera urus izinnya Bapak Ibu. Mumpung ada waktu 7 bulan ini, segera. Ya. Jadi saya berharap ini Bapak Ibu segera mengurus izin OSS RBA. Karena kalau tidak Bapak Ibu rawan untuk ditutup. Kalau nggak ditutup bagaimana Bapak Ibu? Bahkan tidak mungkin kalau aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang PDOSK untuk mengenakan praktek bank gelap, yaitu pasal 46 di dalam Undang-Undang Perbankan yang diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang P2SK. Atau kalau mau lebih ringan misalnya APH-nya dapat menggunakan pasal 34 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 mengenai LKM, atau yang disesuaikan lagi di dalam pasal 204 Undang-Undang P2SK. Ini berarti melaksanakan LKM tanpa izin dari OJK. Nah, untuk menghindari hal-hal ini terjadi, maka menjadi keharusan bagi USPK dalam menghadapi kondisi ketidakpastian di atas adalah perlu Bapak Ibu memperoleh surat keterangan bahwa usaha simpan pinjam koperasi Bapak Ibu sudah close. Dari siapa? Paling mudah adalah dari Dinas Koperasi setempat. Jadi Bapak Ibu lakukan perbaikan tata kelola, selanjutnya minta diverifikasi ulang. Beberapa dinas telah melakukan verifikasi ulang, beberapa dinas juga telah mengeluarkan surat keterangan bahwa menyatakan bahwa koperasi tersebut berdasarkan hasil verifikasi telah close loop. Kemudian yang lain lagi adalah perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi. Dan yang ketiga adalah melengkapi perizinan usaha simpan pinjam dan jaringan pelayanan usaha simpan pinjam. Ini kalau Bapak Ibu cermati, ini pasal 16 Undang-Undang Perbankan atau yang ditulis lagi di pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 mengenai P2SK, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR dari OJK. Kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kegiatan usaha simpan pinjam itu diatur di dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 pasal 44. Jadi aman. Tetapi PP 5 tahun 2021 menghendaki Bapak Ibu harus punya izin usaha. Maka Bapak Ibu perlu punya izin usaha. Itu Bapak Ibu ya. Ancamannya Bapak Ibu, ini ancamannya cukup berat. Setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 miliar dan paling banyak 600 miliar. Jadi kalau koperasi kena ini selesai operasinya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, di Undang-Undang P2SK manakah yang paling lunak ancaman pidananya, yaitu pasal 204 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Nah, ini berkaitan dengan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro itu dibedakan Bapak Ibu menjadi dua. Ada LKM yang telah dapat izin dari OJK, itu boleh menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Tapi dalam bentuk simpanan untuk tabungan. Tapi ada lagi LKM inkubasi yang cukup terdaftar di pemerintah kabupaten atau kota, di dinas atau di pemerintah kabupaten kota. Nah itu tidak perlu dapat izin dari OJK, tapi nanti harus didorong secara bertahap untuk dia mampu mengurus izin ke OJK. Nah tapi untuk LKM inkubasi dilarang menghimpun dana dari masyarakat. Jadi nggak boleh menerima simpanan. Itu Bapak Ibu. Biasanya ini apa? Biasanya ini banyak lembaga-lembaga keuangan ex-PNPM misalnya. Dia karena itu menggunakan dana PNPM untuk diputar sebagai pinjaman. Tapi nggak boleh menghimpun dana. Kalau dia menghimpun dana, ada ancaman pidananya. Yaitu pasal 34. Ini di pasal 34. Ini pasal satunya adalah kalau Bapak Ibu menyelenggarakan tanpa izin, kena ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha simpan pinjam, nggak punya izin, biasanya APH akan menggunakan pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 atau pasal 204 dari Undang-Undang P2SK.
Tapi kalau Bapak Ibu kemudian menghimpun dana juga sama, tapi padahal itu statusnya LKM inkubasi, misalnya Bapak Ibu bilang enggak kami inkubasi. Nah inkubasi boleh memberi pinjaman, tapi enggak boleh menghimpun dana. Kalau menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam bentuk tabungan dan sejenisnya diancam juga dengan pidana. Itu Bapak Ibu. Jadi artinya ini yang mau saya tunjukkan bahwa Undang-Undang P2SK itu memberikan sanksi pidana yang keras terhadap pelaku usaha simpan pinjam yang melaksanakan praktek open loop. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, apa antisipasinya Bapak Ibu? Apa antisipasi pelaku usaha simpan pinjam? Ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ya, yang pertama bahwa pelayanan usaha simpan pinjam hanya dilakukan kepada anggota dan koperasi lain. Harus menjadi close loop. Dan Bapak Ibu harus memberikan dukungan bukti keanggotaan itu menjadi sangat penting. Sehingga buku anggota harus lengkap. Dan dikinikan dari waktu ke waktu. Tiap bulan harus Bapak Ibu kinikan. Harus dipastikan lengkap itu apa? Oh ada nomor anggotanya, ada nomor induk kependudukan dari anggota, ada namanya, ada alamat, ada tanda tangan, ada cap jempolnya. Paling tidak itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian manajemen keanggotaan ini perlu diimprove terus Bapak Ibu. Bahwa ini adalah bagaimanakah Bapak Ibu bahwa anggota itu di samping tercatat di buku anggota juga harus dibuktikan bahwa anggota itu telah membayar simpanan pokok ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu perlu menata, perlu melakukan manajemen perbaikan manajemen untuk simpanan pokok maupun simpanan wajib yang merupakan bagian dari manajemen ekuitas. Kedepannya Bapak Ibu mulai tahun 2026 ke belakang, jadi kalau Bapak Ibu mengakui itu adalah closed loop sebagai anggota, maka anggota itu harus dapat bagian SHU kalau dia telah menjadi anggota lebih dari 1 tahun. Nah itu. Nah inilah yang kemudian perlu Bapak Ibu perlu tata manajemen SHU koperasi Bapak Ibu. Yang penting ada catatannya orang anggota itu dapat SHU mau Rp1, Rp2, Rp5, Rp10 harus ada terbukti, ada catatannya. Itu akan melindungi Bapak Ibu dari permasalahan Bapak Ibu dinyatakan melakukan praktek open loop. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu menata manajemen simpanan dan pinjamannya secara baik. Langkah yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan perbaikan tata kelola dan selanjutnya minta diverifikasi ulang dan kemudian setelah diverifikasi ulang kalau sudah terbukti closed loop minta surat keterangan closed loop. Ini cara yang paling baik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hindari membuat produk simpanan dan pinjaman yang dapat diasosiasikan sebagai produk KSJK. Jangan menggunakan kata-kata asuransi, jangan menggunakan kata-kata penjaminan, jangan menggunakan kata-kata gadai Bapak Ibu yang ini jangan menggunakan. Nah, kata-kata itulah yang kemudian sering mudah dianggap Bapak Ibu melakukan praktek di sektor jasa keuangan. Kalau Bapak Ibu melakukan praktek di sektor jasa keuangan, itu adalah menjadi otoritasnya jasa keuangan, menjadi otoritasnya OJK. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang lain lagi adalah Bapak Ibu harus siapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang rapi. Kalau sudah rapi, Bapak Ibu perlu bikin namanya peraturan khusus. Peraturan khusus bila perlu disertai dengan standar operasional manajemen, standar operasional prosedur untuk layanan simpan pinjam ini harus lengkap dan diterapkan secara memadai dan konsisten. Sehingga siapapun yang menduga bahwa Bapak Ibu itu adalah berpraktek secara open loop, dengan mudah nanti bisa Bapak Ibu buktikan. Sehingga Bapak Ibu perlu punya peraturan khusus yang lengkap untuk ini. Kemudian Bapak Ibu juga harus makin patuh terhadap regulasi simpan pinjam. Seperti tata kelola organisasi dan usahanya, tata kelola simpanannya, tata kelola pinjamannya, tata kelola sumber pembiayaannya, tata kelola penempatan kelebihan dana, tata kelola aset, tata kelola manajemen risikonya Bapak Ibu. Kemudian bagaimanakah Bapak Ibu punya prosedur yang baik untuk mengenali pengguna jasa dalam rangka adalah anti pencucian uang. Yang kalau ada transaksi yang mencurigakan, Bapak Ibu sebagai pihak pelapor wajib menyampaikan melalui Go AML ke PPATK.
Kemudian ada lagi ketentuan, koperasi usaha simpan pinjam yang telah memiliki aset 15 miliar atau lebih juga harus eh, spin off. Kapan batas waktunya? Kalau mengacu pada pasal 110 Permen 8 tahun 2023 adalah tanggal di bulan Juni tahun 2025 ini. Tapi paling tidak Bapak Ibu segeralah ini siap-siap. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu harus melakukan spin off, memenuhi ketentuan regulasi, tapi tidak mengganggu bisnis Bapak dan Ibu. Itu salah satu topik yang akan kita bahas pada saat kita melakukan lokakarya tanggal 17 Juni tahun 2025 ini Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu harus patuh terhadap pelaporan usaha simpan pinjam, termasuk pelaporan berkala, laporan tahunan, penerapan SHKEP, pengkinian data. Bapak Ibu harus melakukan self assessment, penilaian kesehatan dan seterusnya. Dengan itu Bapak Ibu lakukan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuktikan saya sudah patuh loh. Minimal Bapak Ibu sudah melakukan self assessment meskipun tidak kunjung dinilai-nilai misalnya oleh Kementerian Koperasi, tapi yang penting Bapak Ibu sudah melakukan self assessment. Itu bagian dari proses untuk memberikan pelindungan kepada usaha simpan pinjam koperasi Bapak Ibu dan sekaligus menunjukkan bahwa koperasi Bapak Ibu punya tata kelola usaha yang baik. Kemudian penilaian kesehatan upayakan masuk dalam kategori sehat. Hindari ada yang bernilai dalam pengawasan khusus atau pengawasan, dan jika ada yang bernilai dalam pengawasan atau pengawasan khusus harus bisa kita buktikan bahwa itu salah variabelnya atau salah kriterianya yang digunakan oleh pemerintah. Itu bukan salahnya, bukan menunjukkan kinerjanya Bapak dan Ibu sebenarnya. Kinerja Bapak Ibu adalah sehat. Nah, hal-hal ini akan kita bahas kembali nanti pada saat kita melakukan lokakarya tanggal 3 Juli tahun 2025 ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian proses yang lain lagi adalah optimalkan restrukturisasi kelembagaan dan usaha sebagai wahana pengembangan usaha simpan pinjam koperasi. Ini tidak mudah, tapi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perizinan usaha dan seterusnya. Yang juga akan kita bahas nanti ada lokakaryanya pada tanggal 26 Juni tahun 2025 ini adalah berkaitan dengan bagaimanakah Bapak Ibu untuk dapat melakukan memproses perizinan usaha simpan pinjam kalau seandainya ada banyak kendala di dalam proses mengurus perizinan usaha simpan pinjam itu. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sejak terjadinya moratorium izin usaha simpan pinjam di tahun 2022 yang kemudian sudah dibuka oleh pemerintah setelah lahirnya Permen 8 tahun 2023 pada bulan Juni tahun 2023, tapi proses pengurusan izinnya ternyata tidak berjalan semudah periode sebelumnya. Itu yang perlu kita bahas bersama-sama nanti ke depannya dan perlu Bapak Ibu lengkapi. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu siapkan. Jadi saya berharap bahwa ini bisa Bapak Ibu penuhi untuk seluruh ketentuan, seluruh regulasi. Yuk kita patuhi, kita penuhi sehingga usaha simpan pinjam Bapak Ibu akan aman, nyaman, dan tumbuh kembang secara berkelanjutan. Itu Bu Princess, silahkan. Baik Pak Agung, terima kasih banyak atas paparannya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari chat. Jadi mungkin akan saya tanyakan beberapa pertanyaan yang dapat banyak thumbs up, banyak reaksi dari peserta lainnya. Kita akan mulai dari pertanyaan dari chat ini yang terkait dengan aspek pidana yang kita bahas hari ini. Jadi ada sebuah koperasi yang telah dipanggil oleh Polda untuk menyampaikan keterangan atas dugaan open loop tanpa izin dari OJK. Kemudian koperasi ini diminta membawa surat izin USP dari dinas maupun OSS RBA. Tetapi sebenarnya saat ini masih dalam proses mengurus izin usaha simpan pinjam tersebut.
Dan untuk izin dari OSS RBA ini belum selesai saat ini. Jadi ini apa yang harus dilakukan oleh koperasi ini, Pak Agung? Nah, sebaiknya maka panggilan dari Polda tersebut ya dihadiri dengan membawa semua dokumen yang diminta. Biasanya adalah pasti yang diminta adalah badan hukum koperasinya, kemudian izin usaha simpan pinjamnya, buku anggota, dan dokumen-dokumen lain yang biasanya diminta disebutkan oleh penyidik di dalam apa surat permintaan keterangan, misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk izin usaha yang belum dimiliki, nah Bapak Ibu, kalau untuk koperasi yang didirikan sebelum 2 Oktober 2014, Bapak Ibu bisa gunakan adalah pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang substansinya adalah bahwa pengesahan badan hukum sekaligus berfungsi sebagai izin usaha simpan pinjam. Jadi kalau koperasi Bapak adalah berdirinya sebelum tahun 2014, kalau nggak salah ini apa? Kalau maka Bapak dan Ibu tampaknya ini koperasi yang lama, maka Bapak Ibu kalau memang belum punya izin OSS RBA maupun izin dari dinasnya belum pernah diurus selama ini, maka untuk sementara gunakanlah itu pengesahan badan hukum sebagai izin usaha simpan pinjam. Dasarnya adalah pasal 2, 3 PP 9 1995. Tetapi pasti adalah bahwa akan dikejar ini berdasarkan PP 5 tahun 2021 kan harus punya izin OSS RBA. Yang penting Bapak Ibu adalah menunjukkan Bapak Ibu sudah punya itikat baik bahwa Ibu sudah mendaftar ke OSS RBA tapi memang belum ternotifikasi mungkin karena belum dapat persetujuan, belum dinotifikasi oleh dinas, salah satunya mungkin karena persyaratannya yang belum terpenuhi. Nah, memang Bapak Ibu, pengurusan izin usaha simpan pinjam ini menjadi rumit dan sulit, terutama sejak diberlakukannya moratorium perizinan simpan pinjam pada tahun 2022 setelah merebaknya kasus 8 koperasi yang bermasalah. Nah, kemudian ini perizinan usaha simpan pinjam moratorium itu sudah dicabut sehingga izin usaha simpan pinjam sudah mulai dapat diproses lagi oleh koperasi Bapak Ibu sejak terbitnya Permen 8 tahun 2023. Hanya persyaratannya menjadi lebih banyak daripada periode sebelumnya. Nah, persyaratannya ini yang menjadi lebih kompleks Bapak Ibu. Ada sekitar 12-14 persyaratan. Nah, sebut salah satu persyaratan untuk mengurus izin itu adalah diperlukan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan. Tapi Bapak Ibu untuk mengurus uji kelayakan dan kepatutan, Bapak Ibu harus melengkapi lagi persyaratan. Antara lain apa misalnya? Bahwa Bapak Ibu tidak pernah pilot. Ini kan harus mengurus ke pengadilan niaga. Kalau ya koperasi yang di Jawa mungkin aman karena pengadilan niaga cukup banyak. Di Jakarta ada, Bandung ada, Semarang ada, kemudian Surabaya ada. Tapi bagaimana koperasi-koperasi yang berada misalnya di Bali, di NTB, di NTT, maka dia harus datang ke Surabaya. Nah, bagaimana koperasi yang ada di Maluku dan Papua misalnya, Maluku Utara harus ke Makassar. Nah, ini kan biayanya mahal Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian harus mudah-mudahan pemerintah mulai mulai ke depannya bisa bisa lebih diringankan. Nah, kemudian hal yang lain lagi Bapak Ibu. Eh, Setelah itu persyaratan-persyaratan dipenuhi misalnya bahwa tidak pernah dihukum berarti dari pengadilan negeri itu lebih gampang lah ya. Kemudian kelakuan baik misalnya itu dari kepolisian setempat itu tidak terlalu rumit. Nah, tetapi yang mau saya tekankan adalah bahwa ini persyaratan untuk mengurus izin surat keterangan UKK bahwa untuk UKK Bapak Ibu ada persyaratan-persyaratan yang berbiaya mahal. Saya menyarankan ke depannya atau sekarang juga mungkin bisa diterapkan adalah apa? Bahwa koperasi
eh, misalnya yang kecil, yang remote dan seterusnya, ini mungkin sudahlah nggak perlu ngurus surat-surat ini, mungkin bikin pernyataan saja. Jadi bikin pernyataan saja bahwa bahwa saya tidak pernah pilot, tidak pernah dihukum dan seterusnya seterusnya, tidak pernah merugikan tidak pernah namanya ngemplang kredit dan seterusnya. Nah, itu kan termasuk diantaranya slik. Ya, tapi kalau slik kan gampang, Bapak Ibu. Nah, ini yang surat pilot dari pengadilan niaga ini yang agak-agak rumit gitu untuk beberapa wilayah. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau ini pun Bapak Ibu sudah punya syaratnya, selanjutnya ada kerumitan baru baru lagi, yaitu apa? Belum tentu di dinasnya Bapak Ibu ada personel yang memadai untuk melakukan UKK. Kalau sebelumnya aturannya adalah harus pengawas madya minimalnya. Sekarang udah diturunkan menjadi pengawas muda. Harapannya adalah supaya setiap kabupaten kota menjadi lebih mudah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan ini. Nah, ini yang mau saya tekankan adalah apa? Bahwa di dalam persyaratan mengurus perizinan usaha ini ada persyaratan di dalam persyaratan. Dan ini menjadi berlapis-lapis. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu adalah perlu siasati atau perlu bagaimana ini disiapkan secara baik. Nah, tapi satu sisi saya menyarankan bahwa pemerintah perlu melihat kembali persyaratan perizinan usaha simpan pinjam. Saya cuma ingin mengingatkan begini, rezim perizinan simpan pinjam termasuk PP 5 tahun 2021 itu adalah rezimnya Cipta Kerja. Cipta Kerja itu sebenarnya memberikan kemudahan. Tetapi memang di dalam regulasinya khusus untuk simpan pinjam ini bukannya kemudahan tapi adalah pengetatan-pengetatan aturan gitu ya. Bahkan untuk kepentingan UKK ini menurut saya jauh lebih kompleks, jauh lebih sulit dibandingkan dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Karena OJK memang sama Bapak Ibu, keterangan tidak pilot, keterangan apa, tapi cukup pernyataan dari si calon saja, bikin surat pernyataan dikasih meterai. Kalau ini kan dimintakan. Itu Bapak Ibu. Jadi salah satu kerumitannya itu yang terjadi untuk mengurus perizinan simpan pinjam pada saat ini. Gitu Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Princess. Oke, Pak. Itu memang harus jeli kita melihatnya untuk aturan di dalam aturan seperti yang tadi Pak Agung, sempat sebutkan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Indri BNT Al-Hidayah Lombok NTB. Ini beliau, adalah, dari KSPPS, kemudian KSPPS-nya ingin menambah produk RAN atau gadai. Apakah ini memerlukan izin yang berbeda, Pak Agung? Untuk rohen ya. Untuk RAN atau gadai, Nah, iya. rohen atau gadai Bapak Ibu, sebenarnya ini apa? Ini akad yang lazim di KSPPS. Hanya yang jadi problem adalah begini. Rohen itu atau gadai itu adalah bagian dari industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan kalau di OJK itu dibeda-bedakan. Gadai sendiri, perusahaan pembiayaan tersendiri. Kemudian untuk apa? Untuk kalau banknya itu jelas menggunakan konsep misalnya mau murabahah, mau mudorobah dan sejenisnya. Nah, kemudian masalahnya di KSPPS ini semua akad itu dianggap adalah salah akadnya syariah boleh dilakukan. Nah, ini yang kemudian seringkali menimbulkan masalah Bapak Ibu. Karena kalau ini kemudian semuanya boleh dilakukan, maka eh, alarmnya teman-teman yang ada di OJK merasa adalah kok ini kami diperlakukan tidak adil ya, kami cuma satu industri-industri tertentu tapi yang namanya KSPPS ini kok bisa bebas merdeka ya. Nah, itu. Nah, ini yang sering kadangkala Bapak Ibu karena ini persaingan dan seterusnya seringkali adalah ada beberapa KSPPS yang kemudian dilaporkan ke penegak hukum karena melakukan ini rohon. Nah, ternyata kalau ditelusuri yang melaporkan ya perusahaan-perusahaan gadai yang lain gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang kemudian
perlu perlu kita sikapi. Makanya tadi saya ingatkan bahwa sebaiknya koperasi dalam terutama nanti mulai tahun 2026 janganlah bikin akad yang nyerempet-nyerempet industri keuangan. Karena kalau Bapak Ibu menyerempet-nyerempet industri keuangan kayak gadai, kayak penjaminan, asuransi atau hal yang dekat-dekat dengan nama-nama lini usaha di industri keuangan itu sebaiknya kita hindari. Itu Bu Princess. Oke, Pak. Dan ini juga ada peserta yang bertanya untuk ketentuan baru koperasi closed loop, apakah akan kena pidana jika terima tabungan non-anggota? Jawabannya iya, karena closed loop ini ya hanya dari, oleh, dan untuk anggota atau koperasi lainnya. Begitu ya. Jadi ini Bapak Ibu tentang izin ini memang cukup rumit, tetapi di sini kami dari ACG ingin, mencoba untuk memberitahukan terkait izin dengan cara yang sesimpel mungkin. Jadi kami akan ada lokakarya tanggal 26 Juni 2025, di mana di situ kita akan membahas secara dalam terkait pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan izin jaringan kantor pelayanan. Jadi jika Bapak Ibu saat ini USP-nya belum memiliki izin atau sedang dalam tahap, memperoleh izin dan ingin tahu sebenarnya prosesnya seperti apa, mungkin bisa join lokakarya kami dan kami akan coba untuk menyampaikannya dalam, cara yang simpel. Kemudian seperti yang Pak Agung katakan memang, sekarang jadi sulit untuk kita, berusaha di dalam usaha simpan pinjam ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin tahu sebenarnya apa sih yang diatur di dalam industri jasa keuangan dan mana sih yang, di dalam koperasi, itu di tanggal 17 Juni 2025 kita juga akan membahas lebih dalam lagi terkait bagaimana cara membedakannya, apa yang sebenarnya masuk ke dalam open loop, dan, bagaimana caranya untuk KSP yang sekarang dinilai open loop untuk bisa, berubah menjadi closed loop. Jadi pertanyaan, eee, berikutnya ini adalah terkait ada peserta yang merupakan koperasi nasional telah berulang kali mengisi self assessment dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tetapi dalam 3 tahun terakhir ini tidak pernah dikunjungi untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Itu bagaimana status kesehatan koperasi, peserta ini, Pak, kira-kira? Ya, memang problem yang dihadapi oleh Kementerian Koperasi adalah apa? Kurangnya anggaran, kurangnya sumber daya. Jadi fungsional pengawasnya juga terbatas. Kemudian karena anggaran itu cuma tersedia kira-kira cuma untuk 100-150 koperasi, padahal koperasi nasional itu kira-kira ada 6 ribuan. Nah, ini kan berarti harus berebut jadinya. Sehingga biasanya yang diprioritaskan adalah koperasi yang sudah mengisi self assessment, kemudian sudah menyampaikan bahwa dia sudah di laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan publik. Nah, biasanya ini dapat prioritas. Ya. Nah, mungkin itu kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi artinya memang problemnya terjadi adalah terutama untuk koperasi koperasi nasional. Tapi kalau untuk koperasi provinsi, koperasi kabupaten kota, mudah-mudahan tuh malah bisa lebih rutin lah pemeriksaan kesehatannya. Nah, ini yang kemudian ke depannya Kementerian Koperasi memang perlu mengubah, menata ulang lagi bagaimanakah ini pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan secara berkala. Nah, kalau bisa sebenarnya kan yang namanya pemeriksaan kesehatan itu kan ada hasilnya bisa sehat, cukup sehat dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Harusnya kalau koperasi itu hasilnya sehat, mungkin Kementerian Koperasi cukup nengoknya minimal sekali dalam setahun. Tapi kalau dia adalah hasilnya cukup sehat, mungkin harus dikunjungi minimal 2 kali dalam 1 tahun. Benar nggak ada perubahan nggak dan seterusnya. Tapi kalau dia dalam pengawasan, mungkin harus 3 sampai 4 kali dalam setahun. Tapi kalau dia dalam pengawasan khusus, bisa jadi tiap bulan harus dikunjungi. Nah,
minimal adalah dipantau apakah melalui Zoom atau melalui apa, tapi menunjukkan bahwa ini ada proses pengawasan yang rutin bisa dilakukan. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Nah, tapi karena ini kurang anggaran, sumber dayanya terbatas. Nah, ini yang mohon dimaklumin lah ya. Nah, ini yang kemudian, nah apa kalau ini bisa dipercepat, kemudian juga bisa Bapak Ibu siapkan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu adalah menjadi sehat. Minimal Bapak Ibu adalah self assessmentnya sudah sehat. Tapi yang penting Bapak Ibu lakukan self assessment. Masalah tidak dilakukan Pemkes oleh kementerian atau oleh dinas tidak apa-apa. Yang penting sudah Pemkes. Jadi Bapak Ibu sudah menunaikan kewajiban Bapak Ibu. Yang tidak menunaikan kewajiban kan dari sisinya pemerintah. Ya, jadi artinya ya apapun hasil self assessment itulah yang dianggap sebagai hasil penilaian kesehatan. Itu Bu Princess. Oke, berarti ya untuk sekarang yang penting adalah self assessment-nya diisi secara berkala. Kemudian memang ada prioritas untuk bagi yang sudah mengisi self assessment dan sudah diaudit oleh akuntan publik. Tetapi yang penting adalah sekarang sebaiknya koperasi melakukan self assessment ini. Dan ini sebenarnya mungkin timingnya pas karena kami dari ACG Advisory akan mengadakan lokakarya terkait bagaimana sih caranya untuk memperoleh kategori sehat dalam pemeriksaan kesehatan koperasi pada tanggal 3 Juli 2025, di mana kita akan melihat sebenarnya apa sih yang dinilai dalam self assessment dan bagaimana caranya untuk mendapatkan kategori sehat. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi ini terkait modal penyertaan. Jadi di chat ini ada beberapa pertanyaan terkait modal. Jadi bagaimana sebenarnya modal penyertaan itu diatur? Apakah ada persyaratan khusus modal penyertaan itu maksimum berapa persen dari aset? Bagaimana sih hitungan hasil modal penyertaan yang adil? Kemudian untuk koperasi sektor real dan KSP, apakah peraturannya juga berbeda? Silahkan Pak. Nah, modal penyertaan ini sebenarnya diatur baik di dalam Undang-Undang 2592, kemudian turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1998, kemudian ada beberapa permen. Nah, paling tidak kalau kita mengacu kepada Permen 8 tahun 2023 bahwa modal penyertaan itu dibatasi untuk simpan pinjam maksimal adalah 25% dari nilai asetnya. Nah, bagaimana koperasi yang melampaui itu? Nah, belum artinya ini adalah diminta segera menyesuaikan untuk menjadi ke angka maksimal 25%. Nah, kemudian kalau bagaimana hitungan hasil modal penyertaan yang adil? Nah, hasil penyertaan yang adil adalah ya harus dilihat berapakah kontribusinya di samping modal, apakah pemodal menanggung risiko yang lain ataukah dia juga memberikan kontribusi yang lain, misalnya memberikan pasar dan seterusnya, sehingga itulah yang harus dihitung. Tapi kalau dia hanya sekedar memberikan modal, ya maka kita hitung. Oh, ini modalnya koperasi berapa, modalnya si pemodal berapa. Ini satu sisi. Tapi kan si koperasi juga dia melaksanakan, dia punya jaringannya, punya yang lain-lain. Berapa persen itu mau dihargai. Nah, kalau itu disepakati, sepanjang disepakati antara koperasi dengan para pemodal penyertaan, itu adalah adil. Oke, terima kasih Pak. Berarti ini untuk yang Permen 8 2023 di mana modal penyertaan dibatasi maksimal 25%, ini biasanya hanya untuk koperasi simpan pinjam. Begitu ya Pak ya? Untuk Ya, koperasi sektor real berarti aturannya mengacu kembali kepada UU 2592, UU 3398. Oke, sip. ya. Tapi juga sama, sektorial juga akan terkena sebenarnya ketentuan yang berapakah SHU terhadap modal sendiri atau berapakah SHU terhadap modal penyertaan. Paling enggak kalau kita mengacu kepada Juknis 15 tahun 2021 mengenai kertas kerja
pemeriksaan kesehatan koperasi, maka Mhm. bahwa rasio yang namanya SHU terhadap modal sendiri paling tidak adalah dalam apa eh, besarannya adalah minimal 10%. Jadi kalau modal Hmm. penyertaan ya harusnya adalah paling tidak yang bisa diberikan kepada si pemodal adalah ya dalam angka 10%, minimal ya angka 10%, untuk supaya ini kategorinya bahwa ini adalah kategori bisnis yang sehat, bahwa ini adalah Hmm. bagian dari koperasinya juga punya usaha yang sehat. Itu Bu Princess. Baik, Pak. Berarti ini memang untuk koperasi sektor real ini ada banyak kaitannya terkait pemeriksaan kesehatan, tetapi untuk KSP ini fundamentally adalah juga apakah mengikuti peraturan yang ada terkait Permen 8 2023. Karena yang sudah kita diskusikan adalah usaha simpan pinjam tuh peraturannya lebih ketat, lebih rigid, jadi memang ada aturan-aturan tambahan. Kalau saya lihat di chat, ini juga masih banyak pertanyaan terkait bagaimana modal usaha awal untuk unit simpan pinjam, kemudian bagaimana pengaturan modal dibandingkan dengan pembiayaan dari luar. Ini terkait mungkin dengan closed loop bahwa ada maksimum jika tetap ingin closed loop, ya pembiayaan dari pihak ketiga, dari lembaga keuangan atau perbankan itu maksimum 40%. Tetapi jika Bapak Ibu ingin lebih paham lagi terkait modal, karena kita waktunya singkat di sini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat materi kita terkait Lokakarya di tanggal 19 Juni 2025, di mana di situ kita akan membahas banyak terkait bagaimana sih peraturan-peraturan di dalam Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023, dan di situ kita akan cukup membahas terkait modal. Oke, berikutnya Pak, ini ada pertanyaan. Jadi ada koperasi karyawan yang sudah memiliki aset unit simpan pinjam lebih dari 400 miliar. Dan ini menurut Dinas Koperasi, koperasi ini harus spin off. Apa dasar regulasinya? Jadi mungkin Pak Agung bisa bahas sedikit terkait itu dan juga bagaimana dari sisi perpajakan. Sesuai pasal 110 Permen Koperasi dan UKM nomor 8 tahun 2023, USP yang memiliki aset 15 miliar atau lebih diwajibkan melakukan spin-off menjadi KSP. Nah, hal ini tujuannya adalah untuk mengurangi potensi risiko jika tetap ini sebagai unit simpan pinjam. Karena sebagai unit simpan pinjam, maka dia kalau dia dalam bagian dari unit simpan pinjam dari sektor real, maka risikonya tidak hanya kalau pinjamannya itu bermasalah atau macet, tapi juga dia punya risiko adalah bahwa pengurus sangat mungkin adalah menggunakan dana unit simpan pinjam untuk membiayai bisnis sektor realnya. Sehingga kalau sektor realnya itu bermasalah, maka ada potensi koperasi yang bersangkutan akan gagal bayar. Nah, dalam rangka meminimalkan hal inilah kemudian ada aturan yang diatur di dalam Permen 8 tahun 2023 bahwa koperasi yang telah memiliki aset lebih dari 15 miliar wajib di spin off. Dan ini untuk koperasi Bapak ini sudah masuk dalam kategori itu, sehingga apa yang dijelaskan oleh dinas memang ini merupakan bagian dari yang harus dilakukan, dan ini batas waktunya sebenarnya di bulan Juni tahun 2026 ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi perpajakannya Bapak Ibu, maka sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 56 tahun 2021 bahwa spin off untuk koperasi menggunakan nilai wajar Bapak Ibu, menggunakan nilai pasar. Berarti ada potensi dikenakan pajak. Padahal untuk BUMN atau untuk unit syariah yang dipisahkan, kecuali kalau Bapak Ibu adalah ini untuk KSP, untuk USP, untuk USPPS menjadi KSPPS, ini bisa menggunakan PMK 56 tahun 2021 itu. Karena bagian yang dikecualikan yaitu apa? Menggunakan nilai buku. Kalau koperasinya menggunakan nilai buku, maka berarti kan potensi pajak itu jadi sangat kecil. Sehingga tidak ada isu. Nah, memang kesulitan kita untuk melakukan spin off ini adalah bahwa ada potensi
koperasi yang bersangkutan dikenakan pajak. Nah, ini yang sangat saya tekankan kepada rekan-rekan dari Kementerian Koperasi adalah apa? Kalau kita bikin regulasi, ya regulasi itu harus komprehensif, memperhitungkan banyak hal. Jangan meminta orang untuk melakukan spin-off, tapi tidak kita perjuangkan bagaimanakah ini dari sisi perpajakannya. Nah, sehingga ini perlu diatur. Nah, pada saat akan menerbitkan Permen 2 tahun 2024, yaitu mengenai kebijakan akuntansi koperasi, saya pernah mengusulkan waktu itu kepada Asdepnya, kenapa enggak kita masukkan pengaturan bahwa kalau spin off atas perintah atau permintaan dari kementerian atau dari dinas koperasi, maka dapat menggunakan nilai buku, sehingga paling tidak ini menjadi modal untuk menjadi dasar nantinya bahwa peraturan Menteri Keuangan mengadjust PMK 56 tahun 2021 itu supaya memasukkan bahwa kalau spin off-nya koperasi, karena ini merupakan kebijakan pemerintah, itu sebaiknya adalah menggunakan nilai buku supaya tidak dikenakan pajak. Nah, jadi ini kira-kira situasinya Bapak dan Ibu, sehingga saya selalu mengingatkan rekan-rekan koperasi yang harus mau melakukan spin off harus berhati-hati. Harus berhati-hati ya. Berhati-hati karena banyak yang melakukan spin off, kalau nggak berhati-hati bisa kena dari sisi pajak, atau nanti perizinan usahanya jadi agak berantakan. Dalam hal ini ada beberapa kasus koperasi misalnya di NTT pernah mengalami hal itu. Kemudian hal yang lain lagi adalah bahwa kalau spin off-nya tidak disiapkan secara baik, ini bisa mengganggu kegiatan operasionalnya koperasi Bapak dan Ibu, terutama unit simpan pinjamnya. Nah, ada cara spin off yang kita lakukan ini tidak mengganggu bisnisnya Bapak Ibu, tidak bisa kita bisa lakukan perencanaan pajaknya supaya kita tidak bisa terhindar dari proses-proses perpajakan itu. Nah, mungkin itu gambarannya Bu Princess ya untuk masalah spin off. Jadi artinya bahwa untuk koperasi tadi Bapak Ibu bahwa itu memang perlu melakukan spin off, tapi memang dasarnya adalah pasal 110 Permenkop nomor 8 tahun 2023. Kemudian hanya ini belum. Nah, tapi ada nggak potensi kena pajak? Maka saya jawab PMK 56 tahun 2021 ada potensi Bapak Ibu kena pajak ya. Nah, sehingga waktu itu ada koperasi misalnya punya unit simpan pinjamnya itu kalau di appraise kira-kira 1 miliaran, 1 triliunan, berarti kan ada kenaikan 400 miliar. Kalau 400 miliar kali 10% kan berarti 40 miliaran. Nah, ini pajaknya apa nggak besar banget gitu loh kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini karena kemudian koperasinya menyampaikan, oh, saya manfaatnya belum tentu saya dapat, tapi bebannya dalam bentuk pajak sudah harus kami tanggung. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu kalau mau melakukan spin off, itulah yang perlu kita atur secara baik gitu loh Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu dalamin itu, aturan-aturan perpajakan, aturan Permen 8, dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai spin off atau pemisahan untuk usaha unit simpan pinjam menjadi operasi simpan pinjam. Itu Bu Princess. Oke, terima kasih Pak Agung atas paparannya. Berarti memang ini koperasi yang aset USP-nya sudah di atas 15 miliar harus membaca kembali PMK 56 tahun 2021 untuk mengetahui aspek perpajakannya. Dan tadi ya dasar regulasinya itu sebenarnya sudah dibahas di Permen 8 2023. Dan untuk Bapak Ibu yang dalam posisi ini, di mana harus men-spin off USP-nya menjadi KSP, kita sebenarnya ada lokakarya di tanggal 17 Juni 2025, di mana kita akan membahas topik tersebut. Jadi apa sih yang harus dilakukan USP yang ingin spin off menjadi KSP, metodenya seperti apa, tekniknya seperti apa, agar tidak menimbulkan gejolak di organisasi dan usaha Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan, satu pertanyaan lagi, Pak Agung.
Jadi ini dari CU Betang Asi, bagaimana pelayanan perlindungan pinjaman yang khusus untuk melayani anggota? Jadi ketika kita berkolaborasi dengan lembaga perlindungan, umumnya selalu tidak berpihak kepada pelayanan anggota, bahkan menggerus aset koperasi. Jadi bagaimana hubungannya dengan perlindungan pinjaman untuk anggota, di mana di sini selalu lembaga yang menyatakan perlindungan, menyatakan loss ratio pada posisi tawar yang lebih lemah. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, baik Bu Princess. Ini memang jadi isu banyak. Jadi artinya apa? Dulu koperasi mengelola dana risiko ini sendiri. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang ditenggarai diduga adalah dari perusahaan asuransi melaporkan. Sehingga banyak ini koperasi-koperasi terutama adalah rekan-rekan kredit union ya, atau Kopdit yang ada di Kalimantan Barat kemudian adalah menghadapi masalah eh, dana solidaritas itu. Nah, karena dianggap itu menerapkan praktek asuransi. Nah, sehingga kemudian teman-teman CU itu kemudian setelah itu ya daripada berurusan dengan hukum, langkah yang ditempuh ya kalau gitu ya kita asuransikan saja. Tapi begitu diasuransikan, biasanya untuk menerima premi adalah biasanya adalah sangat bergairah, tapi begitu melakukan klaim premi, nah itu mulai agak sulit. Nah, padahal koperasinya kadangkala begitu ada anggotanya yang meninggal kan langsung harus diberikan uang duka. Harus langsung ini bahwa dianggap pinjamannya lunas. Bahwa simpanan-simpanannya harus dikembalikan. Misalnya seperti itu. Nah, proses-proses ini kadangkala jumlah klaim dengan jumlah klaim yang dilakukan oleh koperasi dengan kalau dibandingkan dengan premi yang dibayarkan jauh banget. Nah, ini yang merasa banyak kredit apa teman-teman Kopdit atau kredit union maupun koperasi-koperasi yang lain merasa adalah kok kita disuruh ini dijaminkan di asuransi, tapi perusahaan yang menjamin asuransinya adalah kemudian kok jadi agak rumit, padahal ini sudah untungnya sudah besar menurut si koperasi. Nah ini problem-problem. Nah inilah problem-problem ini yang harusnya bisa kita selesaikan melalui RUU perkoperasian yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam beberapa kali kita diskusi, kita menyarankan agar gerakan koperasi adalah menyampaikan itu kepada badan legislatif, bahwa badan legislatif DPR bahwa pengelolaan dana kebajikan itu boleh dilakukan loh ya untuk koperasi konvensional. Sekarang berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyisipkan itu ada pasal berapa menyisipkan pasal 44A, maka yang namanya koperasi syariah itu boleh mengelola dana kebajikan, boleh mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Nah, ini kan berarti mengelola dana kebajikan Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah dana kebajikan ini juga boleh dikelola oleh koperasi-koperasi yang lain. Nah, ini perlu ada alas hukumnya, perlu ada cantolan hukumnya. Nah, cantolan hukumnya kesempatan yang paling baik adalah dilakukan pada saat pembahasan RUU perkoperasian ini. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan ini sudah mulai dibahas di Balik DPR. Nah, sehingga saya berharap ini rekan-rekan CU, rekan-rekan Kopdit, mungkin melalui Inkopdit. Nah, inilah kemudian menyampaikan ini kepada Badan Legislatif DPR. Meskipun dalam beberapa kali diskusi kita sudah menyampaikan hal ini. Itu Bu Princess. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agung atas paparannya hari ini dan terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasi dan diskusinya. Jadi berdasarkan sesi yang telah kita ikuti bersama ini, kita tahu sekarang bahwa masih diperlukan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi secara berkelanjutan. Dengan perbaikan tata kelola yang baik, perizinan usaha yang lengkap, serta koperasi Bapak Ibu mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah,
sebagai regulator, maka di sini sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir terhadap ancaman pidana untuk usaha simpan pinjam koperasi Bapak Ibu. Setinggi apapun ancaman hukumnya, asalkan tata kelolanya baik, perizinannya lengkap, aturannya dipatuhi, ini tidak usah khawatir. Bapak Ibu sekalian, kami dari ACG Community Services di sini kami akan ada beberapa lokakarya yang akan dijalankan di bulan Juni dan Juli, dan menurut saya ini sangat cocok topiknya dengan kebutuhan Bapak Ibu saat ini. Jadi di tanggal 17 Juni 2025 kita akan ada lokakarya terkait perbaikan tata kelola USPK untuk closed loop dan spin-off USP menjadi KSP. Di dalam lokakarya tersebut nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk mengidentifikasi penyebab open loop, bagaimana cara memperbaikinya menjadi closed loop. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dari hasil survei PTSI, ini banyak sekali koperasi yang dikategorikan ke dalam open loop. Kemudian di sini kita juga akan berbicara tentang kebijakan spin-off, metode dan teknik apa yang Bapak Ibu bisa gunakan agar tidak menimbulkan gejolak organisasi dan usaha koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana agar bisa mengikuti aturan tetapi bisnisnya tetap stabil. Kemudian di tanggal 19 Juni 2025 kami akan ada lokakarya terkait manajemen tata kelola USPK yang sehat dan kredibel sesuai dengan ketentuan Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023. Jadi ini akan cocok untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui apa sih yang diatur dalam Permen 8 2023, apa sih tips do and don't untuk mengelola usaha simpan pinjam koperasi. Kemudian di sini kita juga akan membahas terkait perbaikan tata kelolanya dari perizinan, persus, SOM, SOP yang diperlukan oleh USPK. Jadi di sini kita juga akan ada lokakarya untuk melakukan manajemen keuangan USPK sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tetapi tadi seperti Pak Agung sudah sempat jelaskan bahwa izin ini adalah sesuatu yang lumayan kompleks, di mana perizinan ini menjadi isu panas untuk unit usaha simpan pinjam yang menyulitkan sebenarnya upaya pengembangan USPK di Indonesia ini. Jadi kami akan ada lokakarya di tanggal 26 Juni, di mana ini diperuntukkan untuk memberikan kiat bagi koperasi untuk memproses perizinan usaha simpan pinjam secara tepat dan cepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini kita akan mempelajari apa sih yang sebenarnya dibutuhkan, kemudian bagaimana caranya untuk menyiapkan UKK dan cara lulus UKK, dan juga untuk mengetahui persyaratan apa sih yang biasanya sering menjadi penghambat izin USP. Dan yang paling penting Bapak Ibu, di tanggal 3 Juli 2025 kita akan ada lokakarya terkait pemeriksaan kesehatan koperasi dan bagaimana cara praktis agar koperasi dapat mendapatkan kategori sehat secara cepat, rasional, dan sesuai ketentuan regulasi. Jadi di sini kita akan mengenal lebih dalam apa yang diatur dalam KKP-KK, bagaimana cara menilainya, kemudian bagaimana cara memaksimalkan nilai di aspek tata kelola, profil resiko, permodalan, dan juga di nilai aspek keuangan. Jadi berikut adalah tata lokakarya yang akan kami adakan di bulan Juni dan di bulan Juli, dan ini untuk investasi lokakaryanya akan sekitar 750.000 per orang per kegiatan, tetapi akan ada diskon bagi peserta yang mendaftar sampai dengan Senin 16 Juni 2025. Bapak Ibu bisa scan QR code-nya atau kunjungi link-nya untuk mengetahui detail lebih dalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu ke ACG Training Community Services. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi Pak Agung. Terima kasih, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sukses semuanya.